Oke sahabat Matpro, selamat datang kembali di channel Matpro. Kali ini kita mau membahas satu fungsi di bagian power supply SMPS. Sebelumnya kita sudah membahas atau sudah mempelajari beberapa fungsi atau bagian di power supply SMPS. Kita sudah pernah belajar, kita lihat videonya mengenai blok diagram power supply. Lalu kita sudah pernah belajar mengenai bagian proteksi NTC dan varistor. Kemudian kita juga sudah pernah bahas mengenai komponen filter yaitu kapasitor, dan juga kita juga sudah membahas bagian switching yaitu MOSFET, dan juga kita sudah membahas dioda. Nah, kali ini kita akan membahas bagian yang lain, yaitu bagian feedback di power supply SMPS. Bagian apakah yang dipakai atau komponen apakah yang dipakai untuk rangkaian feedback, kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum kita lanjut sahabat Matpro, jangan lupa di subscribe dulu videonya, di like dan share. Oke, yang kita bahas kali ini adalah mengenai optocoupler. Kita akan lihat nanti simbolnya optocoupler, lalu ada jenis-jenisnya, jenis-jenis optocoupler apa saja. Kemudian kita akan bahas prinsip kerja secara basic, dan lalu kita akan bahas prinsip kerja untuk rangkaian feedback di power supply SMPS. Lalu apa fungsi optocoupler di power supply SMPS? Sebelum kita lanjut mengenai fungsi dan prinsip kerja, kita akan lihat dulu simbol dari optocoupler. Optocoupler adalah simbolnya seperti ini ya teman-teman. Sahabat Matpro bisa lihat, ini simbol daripada sebuah optocoupler. Ini ya, optocoupler. Jadi ada di sana ada seperti simbol dioda, kemudian ada tanda panah, ini adalah simbol daripada LED. Kemudian yang sebelah kanan ada seperti simbol transistor. Jadi optocoupler disebut juga dengan optoisolator. Optocoupler disebut juga dengan optoisolator atau optocoupler atau photoisolator. Jadi opto itu berasal dari kata optik, kemudian coupler atau couple ya untuk menghubungkan. Kemudian optoisolator. Isolator itu pembatas ya atau isolasi ya. Jadi nanti apakah namanya sesuai dengan fungsinya akan kita lihat atau kita bahas kemudian. Kemudian untuk simbol tadi yang seperti ini, prinsip utama daripada atau optocoupler adalah kita bisa lihat di gambar bagian ini yang di video di monitornya. Kemudian yang di sebelah kiri ada elektrik, optik, elektrik. Jadi prinsip utamanya atau fungsi utama secara umum adalah untuk mengubah signal listrik ke optik, lalu dari optik ke elektrik ya, dari elektrik ke optik, lalu dari optik ke elektrik. Jadi ini adalah di bagian ini adalah rangkaian primary, ada yang menyebutnya dengan bagian input atau bagian transmitter atau pemancar. Lalu di sebelah kanan ini di bagian secondary atau ada yang menyebut dengan receiver atau output. Kemudian di tengah ini ada pembatas ya, barrier atau isolator. Kemudian kalau kita lihat dari simbol ini adalah satu buah daripada LED ya. Kemudian yang ini adalah fotosensitif ya, foto atau sensitif atau optosensitif. Ini ada yang gambar ini adalah dari foto
transistor ya. Kenapa fototransistor? Karena memang masih ada jenis-jenis lain dari optocopper yang terbuat dari SCR, kemudian ada triac atau memang terbuat dari pasangan Darlington ya, transistor ya. Kemudian kenapa daripada optocopper ini menggunakan optik ya. Optik itu adalah cahaya. Jadi kita tahu cahaya bisa menghantarkan gelombang elektromagnetik ya. Jadi cahaya menggunakan gelombang elektromagnetik. Ini adalah LED. Dia menggunakan infrared ya atau inframerah. Jadi sinar infrared adalah salah satu jenis sinar yang tidak tampak atau tidak kasat mata yang bisa mengantarkan gelombang elektromagnetik. Jadi karena sifatnya bisa mengantarkan gelombang elektromagnetik sehingga bisa dipakai untuk menghantarkan signal ya, walaupun ini tidak ada koneksi. Jadi dia bisa dipakai untuk mengantarkan sinyal. Jadi nanti secara jelas kita akan bahas. Ini adalah simbol umum ya yang sering kita temukan. Ini ada kakinya yang pertama, yang kedua. Ini tanda panah ini adalah simbol LED. Lalu yang ini adalah optotransistor atau fototransistor ya. Ini kaki 3, ini kaki 4. Yang lebih besar di gambar yang di bawah ya. Elektrik, optik. Ini ada sensor. Ya, optical sensor. Nah, ada yang buat gambarnya atau simbolnya seperti ini. Lalu ada beberapa simbol atau jenis ya daripada optocopper ini yang seperti yang tadi ya. Jadi yang kaki 3, kaki 4, lalu ada yang kaki 6 ya. Kaki 6 dan satu kaki biasanya nggak dipakai seperti ini ya kalau dibentuk IC ya. Ini kaki 1, kaki 2, ini LED-nya. Kemudian ini kaki 3 enggak dipakai, 4, 5, 6. Ini adalah fototransistor. Ya. Ini jenis optocopper dari fototransistor. Lalu yang sebelah kanannya ini menggunakan transistor pasangan Darlington ya. Jadi transistornya ada 2 seperti ini ya, bertingkat. Ini kaki 1, 2, 3 tidak dipakai, 4 untuk emiternya, 5 kolektor dan 6 sebagai basis ya. Nah, lalu yang ketiga ini ada simbol seperti ini, dia pakai SCR. Ini SCR 1, 2, 3 tidak dipakai, 4 ke katoda, 5 anoda, kemudian ini masuk ke reference ya. Ini SCR, lalu yang untuk pakai triac. Untuk yang simbol yang di atas ini biasanya dipakai untuk rangkaian DC, tetapi untuk yang di bawah biasanya dipakai untuk rangkaian AC. Nah, untuk yang simbol yang tadi ada yang kaki 4. Jadi kaki 4 ini ada ini anoda, ini katoda, ini kolektor, ini emitor. Basisnya di mana? Jadi basisnya dianggap ini ya. Jadi basisnya dianggap yang transmisi ya, yang transmisi itu dianggap basis. Itu adalah simbol daripada optocoupler. Lalu kita lihat dulu fungsi optocoupler pada power supply SMPS itu kita sudah rangkum ya. Jadi sebenarnya optocoupler fungsinya cukup banyak ya, karena aplikasinya juga cukup banyak. Tapi untuk power supply SMPS apa sebenarnya fungsi optocoupler pada SMPS? Kita bisa simpulkan bahwa fungsi optocoupler pada SMPS ada 3 ya. Yang pertama adalah isolated block output terhadap end-load ya, jadi beban akhir dengan blok DC/AC. Blok DC/AC, di DC/AC itu ada PWM, controller dan switch. Nah, ini yang pertama, ini isolated ini. Kenapa harus diisolasi ya? Kenapa harus diisolasi di bagian power supply SMPS itu? Nanti akan kita lihat dulu. Nah, kita sudah pernah bahas mengenai blok diagram power supply SMPS. Nanti kita akan tinjau ulang ya. Ini kenapa harus diisolasi blok output atau beban akhir ya terhadap blok DC/AC. Apakah ada blok DC/AC di power supply SMPS ya? PWM controller di dalamnya atau switching ya.
Nanti kita tinjau ulang di blok diagramnya. Kemudian memberikan feedback umpan balik signal ke PWM driver. Nah, ini fungsinya apa? Feedback kenapa jadi fungsi daripada optocoupler itu adalah memberikan feedback atau umpan balik signal ke bagian PWM driver. Yang kedua, lalu yang ketiga sebagai switch ya, optikal ya, yaitu tadi yang di simbol itu kita bahas, kita singgung sedikit. Dari elektrik itu di bagian kaki yang input ya, kaki 1 dan 2. Lalu di optikal ini adalah cahaya, itu LED sinar infrarednya mengantarkan signalnya ke bagian sekunder ya, atau bagian output atau bagian fototransistor atau foto SCR-nya ya di sebelah kanan ya. Jadi dari listrik ke optik ke listrik ya. Nah, dia jadi tidak ada hubungan antara input dan output, jadi itu terisolasi ya. Jadi tidak ada hubungan secara elektrikal sama sekali antara di sisi input dan output. Kemudian yang ketiga adalah satu transmisi signal ya. Jadi satu transmisi signal yang reference ke PWM driver ya. Jadi sebagai switch optikalnya itu yang dengan satu transmisi dari signal ke bagian PWM driver ya. Jadi dia tidak bisa mengirimkan signal dari bagian output ke input ya. Jadi dari input ke output, jadi satu arah, jadi tidak bisa bolak-balik ya. Nanti yang tiga ini akan kita lihat dulu kenapa harus diisolasi, kenapa harus ada feedback, dan dia berfungsi sebagai switch seperti apa prinsip kerjanya. Nah, untuk fungsi ini kita akan coba lihat dulu apakah benar optocoupler itu fungsinya isolated ya, mengisolasi atau sebagai feedback. Kalau kita lihat contoh, nah ini contoh daripada blok diagram. Nah, ini coret-coretan kita ya. Jadi blok diagram satu buah power supply SMPS ya. Jadi yang pertama kita coba singgung ulang. Jadi ini arus masuk, katakanlah ini dari sumber PLN ya, 220 sampai 240 AC in dengan low frekuensi ya, high voltage AC dengan low frekuensi. Jadi gelombangnya seperti ini ya. Kemudian disiarahkan nanti dengan dioda rectifier ya, dioda bridge atau dioda penyarah penuh ya. Nah, setelah disiarahkan nanti hasilnya seperti ini nih. Jadi DC tapi berdenyut ya, RDC berdenyut, tegangan tinggi ya. Lalu difilter oleh induktor dan kapasitor, nanti gelombangnya jadi smooth ya, jadi bersih, smooth atau bersih gelombang seperti ini ya. Ini high, ini masih tegangan tinggi ya di sini ya. Kemudian ini DC yang belum bersih tapi masih tinggi, biasanya sekitar 280 sampai 300 volt. Lalu di sini juga 280 300 volt yang sudah difilter, gambarnya seperti ini gelombangnya. Lalu akan masuk ke bagian switch. Di bagian power supply SMP itu ada switch ya. Di switch itu, switching itu kita tahu bekerja, kita pernah bahas di video sebelumnya, dia bekerja pada frekuensi tinggi di atas 20 kHz ya, bahkan sampai mega ya. Jadi gelombangnya seperti ini nih. Kita buat agak tinggi, agak besar ya gelombangnya ya. Jadi gelombangnya seperti ini. Ini switch, ini MOSFET ya. Jadi kalau kita temukan MOSFET di power supply SMPS, nah fungsinya seperti ini. Nah, gelombangnya di bagian MOSFET-nya seperti ini nih. Ya. Kotak-kotak ya. Nah, high frekuensi. Nah, ini dihasilkan oleh osilator atau pulse generator ya. Dihasilkan masuk ke PWM controller pulse width modulation ya. Jadi dicampurkan di sini, gelombang dari osilator itu dicampurkan dimodulasi di sini, lalu di switch atau diatur oleh MOSFET ya. Ini high frekuensi, ini frekuensi tinggi. Di sini tadi frekuensi rendah, tegangan tinggi. Di sini tegangannya sudah DC tapi frekuensi tinggi, gelombangnya seperti ini. Ya. Di sini DC gelombangnya seperti ini rata, lalu nanti
Ini DC, ini AC ya, bukan DC ya, ini AC, tapi AC yang AC pulse ya, bukan DC tadi, ini AC pulse. Lalu ini frekuensi tinggi AC, high AC, frekuensi tinggi yang dibangkitkan oleh osilator ya, atau pulse generator ya. Lalu di sini ada step down feedback trafo. Ini seperti trafo penurun tegangan ya, karena tegangannya masih tinggi di sini. AC dari AC ke DC, lalu dari DC ke AC. AC-nya dibangkitkan dari pulse dari osilator ya, dengan tegangan tinggi ya. Lalu ini yang tinggi ini, tegangan AC pulse yang tinggi ini akan di step down atau diturunkan oleh step down trafo atau transformer. Nah, seperti ini ya simbolnya kita buat ya. Nah, karena dia diturunkan, kita anggaplah tadi di sini lebih besar atau amplitudenya lebih tinggi. Jadi ini outputnya jadi seperti ini, kecil ya. Tapi masih AC. Ini bagian primernya tinggi, AC tinggi, pulse. Lalu yang sekundernya AC rendah, low AC ya, pulse ya. Nah, lalu disiarahkan kembali. Ini tegangan AC yang rendah disiarahkan kembali sama seperti yang ini tadi. Disiarahkan ya, disiarahkan lagi, lalu difilter lagi. Jadi dari AC disiarahkan, difilter pertama, lalu di switch, dibangkitkan gelombang gergaji jadi AC yang tinggi, diturunkan tegangan AC yang tinggi jadi kecil, lalu disiarahkan kembali, lalu difilter kembali, baru di hasilnya outputnya seperti ini ya, low DC ya, low DC yang smooth, yang bersih ya. Nah, ini low AC setelah disiarahkan oleh dioda lalu difilter, hasilnya seperti ini. Di outputnya yang kita ambil biasanya di output daripada power supply SMPS. Lalu di bagian bawah ini ada, dari bagian output ini PWM controller ini ada lagi error detection, kemudian di sini ada current sense, ada current reference ya. Ini di bagian PWM. Lalu dari sini dari bagian output ini ada yang namanya precision atau Zener, atau ini namanya sun regulator ya. Ini kita buat simbolnya Zener ya, atau sun regulator. Lalu di sini ada dari output DC ini ada yang diumpankan atau di feedback ke bagian PWM controller. Nah, inilah yang namanya optocoupler ya. Jadi optocoupler di bagian sini ya. Jadi isolated ya. Di optocoupler di bagian sini ya. Dari output, tegangan yang dari output diumpankan atau di bagian PM. Kenapa harus diumpankan? Nah, di isolated ya. Karena di sini tadi tegangannya sudah DC tinggi, lalu di sini frekuensi rendah, lalu di tengah ini AC tinggi, frekuensi tinggi, lalu di bagian output DC rendah, frekuensi rendah. Jadi beberapa blok diagram ini ada 3 bagian, AC ke DC, DC ke AC, AC ke DC. Nah, yang di tengah ini, yang di bagian switch, bagian step down trafo, lalu PWM, osilator ini bekerja pada frekuensi tinggi. Nah, ini harus diisolasi terhadap output. Ya, ini harus diisolasi terhadap output. Yang ini diberikan tugasnya kepada optocoupler ya. Kenapa harus diisolasi? Karena di bagian output ini nanti akan tersambung dengan end load ya, atau beban akhir itu. Jadi frekuensi dari sisi tengah ini, blok switching, trafo dan PWM itu tidak boleh tembus ke bagian output nanti, karena itu akan dianggap sebagai noise ya, akan mengganggu kinerja daripada beban ya. Demikian juga kalau ada kerusakan di beban atau noise dari beban, itu tidak boleh masuk ke bagian blok yang di tengah ini, karena dari segi tegangan tinggi dengan tegangan rendah, lalu dari frekuensi tinggi dengan frekuensi rendah itu perlu diisolasi. Itulah tugasnya optocoupler ya.
jadi sebagai isolasi. Jadi itulah kenapa fungsi daripada optocoupler itu adalah isolated block output atau unlock dengan blok DC/AC. DC/AC itu tadi dari DC dari filter yang pertama ke bagian PM itu, karena AC-nya dibangkitkan oleh gelombang puls oleh osilator atau pulse generator ya. Kemudian memberikan feedback umpan balik signal ke PM driver. Jadi dari bagian output ini nanti akan masuk ke IC, dari optocoupler akan masuk ke bagian IC PM. Di bagian IC PM biasanya ada PM driver, nanti diumpankan ke sini. Nanti secara detail kita akan coba lihat seperti ini ya. Kita ambil contoh. Ini adalah salah satu contoh IC PWM controller ya, atau power factor controller. Ini IC-nya nih, ada jenisnya FAN 48000102 itu sama. Jadi ini ada kakinya nih 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 16 ya. Jadi dia masuk ada feedback PWM. Feedback PM ini si optocouplernya masuk seperti kaki 6 ya. Nah, ini di bagian PM ya. Nah, ini sebagai di sini ada bagian, di dalamnya ada bagian PM driver. Itu tadi dari blok optocouplernya ya. Jadi diumpankan ke PWM driver di bagian controllernya ya. Jadi itulah fungsi daripada optocoupler sebagai isolator dan feedback. Ini salah satu contoh. Jadi kalau kita buka di bagian IC PWM controller itu pasti salah satu kakinya itu walaupun tidak langsung atau melalui resistor, ini ada resistor, itu akan masuk ke bagian salah satu optocoupler. Nah, itu yang difeedbackkan itu apa, nanti kita bahas selanjutnya ya. Lalu kita coba dulu lihat langsung di bagian ini ya. Nah, ini contoh power supply SMPS ya. Ini contoh power supply SMPS yang dipakai untuk amplifier, audio amplifier digital ya. Jadi kita kalau periksa di bagian atasnya tidak kelihatan yang optocouplernya, yang sisi atas ya lebih banyak komponen yang besar ya. Jadi coba kita lihat, karena ini dua lapis, ada yang SMD. Kita akan periksa di bagian, nah ini di bagian ya. Inilah bagian optocouplernya. Dari di rangkaian juga kita bisa lihat memang sengaja dibuat antara blok bagian output yang diisolasi menggunakan optocoupler itu jaraknya agak kosong ya, seperti ini ya. Jadi seolah-olah ini rangkaian ini bagian output, ini konektor outputnya ya, tegangan DC. Nah, ini bloknya mulai dari sini ya. Nah, ini seolah-olah terpisah dengan ini. Ini blok tengah ya, ini blok tengah, ini bloknya AC-nya ya. Blok AC dibikin sini, ini masuk AC-nya ke sini ya. Nah, ini AC-nya sini. Ini dari sisi belakang kita bisa lihat ya. Jadi ini optocoupler ini sebagai isolatornya ini ya. Isolator. Nah, di bagian inputnya selalu diambil untuk optocoupler itu diambil daripada tegangannya untuk supply-nya diambil dari trafo playback step down bagian sekunder ya. Jadi bagian sekunder ini yang ini nih, karena ini adalah trafo step down-nya. Bagian sekunderinya ini, bagian primerinya ini, artinya optocouplernya adalah inputnya yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini kaki 1, ini kaki 2, ini kaki 3, ini kaki 4. Ini kaki 3, ini kaki 4 ya. Jadi kalau kita lihat di simbol ini seperti ini ya. Seperti ini. Ini tadi ya. Ini yang ini ya. Jadi kaki satunya ini,
kaki 1 yang ini, kaki 2 ini, kaki 3 ini, kaki 4 ini ya, 1 2 ini. Berarti ini signal dikirimkan dari sini ke sebelah sini ya. Jadi feedbacknya dari output sini ke bagian rangkaian tengah. IC PWM nya adalah ini adalah IC PWM nya, ini adalah optocoupler sebagai isolator, dan ini mengumpankan signal ke bagian driver daripada PWM di bagian IC ini ya. Nah, yang diumpankan itu fungsinya apa, kenapa harus diumpankan ya signal ke bagian PM, nanti akan kita bahas dulu ya. Kita akan lihat dulu prinsip kerja daripada optocoupler ya. Jadi optocoupler itu secara basically bekerja seperti ini ya. Jadi basically optocoupler itu bekerja seperti ini. Ini prinsip kerja basic ya. Ini kaki 1, ini kaki 2, ini gambar dioda, ini LED. Nah, ketika dikasih tegangan bias, forward bias, ini dioda atau LED ini yang dengan sinar infrared, dia akan bekerja ya. Jadi arus akan mengalir melalui sini. Ini tegangannya nanti dari sini, ini tegangannya VS. Ini kalau kita buat gambarnya seperti ini ya, ini sumber tegangannya, ini resistor power, lalu ini adalah cahayanya. Cahaya ini positif, ini negatif, ini katoda, ini anoda ya. Lalu ini ada fotosensitif. Di sini ada fotosensitif ya, sensitif terhadap cahaya. Ketika ini bekerja, dia akan memancarkan cahaya yang berbanding lurus dengan tegangan ya. Jadi semakin besar tegangan atau arus yang masuk ke sini, dia cahayanya akan semakin besar, sehingga feedback atau signal yang diteruskan ke bagian fotosensitif akan semakin besar. Pada saat fotosensitif menerima cahaya, fototransistor ini akan bekerja ya. Semakin tinggi melewati batas normal, ini akan bekerja pada region saturasi, sehingga arus akan mengalir dari kolektor, ini emitter ya. Emitternya tadi belum kita bikin emitternya ini ya. Emitternya ya. Jadi emitternya ini masuk. Begitu dia mendapatkan cahaya mengenai fotosensitif, fototransistor akan bekerja, sehingga dari kolektor akan mengalir arus ya. Ini VCC dari kolektor, ini plus min, akan mengalir begitu mengenai fotosensitif ini ya. Jadi prinsipnya ada cahaya yang dipancarkan atau signal dari sini yang mengenai fotosensitif, dia akan bekerja di bagian sisi sekunderinya. Ini bagian sisi primer atau input, ini bagian output. Ini ada tandanya seperti ini, ada titik ya. Ini kaki 1, selalu kaki 1 anoda, kaki 2 nya di bawahnya. Lalu itu prinsip daripada pembiasan optocoupler. Lalu untuk feedback itu fungsinya seperti apa? Kita akan coba lihat dulu rangkaian yang satu ini ya. Rangkaian feedback optocoupler ya. Sumber tegangan yang dipakai untuk optocoupler diambil dari output atau tegangan dari trafo sekunder. Dari trafo sekunder yang sudah disyarahkan ya. Jadi dari trafo ini ini dari trafo ini bagian sekundernya ambil dari sini, kaki ini, dari kaki sini, tetapi sudah disyarahkan oleh dioda ya. Nah, kita apakah benar sumber tegangannya diambil dari sini? Kita coba ini, kita bandingkan ke bagian yang langsung ini ya. Ini adalah kaki 1, ini kaki 1, ini kaki 2, ini kaki 1.
kaki 1, ini kaki 1 yang kanan ya, kanan atas. Ini kaki 2, ini kaki 3, ini kaki 4. Nah, ini di kaki 1 ini, kaki 2, kaki 3, kaki 4. Jadi kaki 1 selalu mendapatkan untuk sumber tegangan ya, sumber tegangan karena harus dikasih forward bias di dioda LED ini. Dioda LED ini, nah ini dia masuk ke sini ya. Nah, ini ada IC, ini adalah IC sun regulator. Ini sun regulator bisa LM4, biasanya LM431, TL431 atau jenis lain ya. Ini sun regulator. Kemudian ini ada dioda. Jadi tegangan ini yang masuk ke sini diserahkan dulu dari sini nanti masuk ke salah satu kaki daripada trafo sekunder ini di bagian output. Jadi di sini masih AC. Ini diserahkan dulu ke dioda, baru diumpankan ke optocoupler sebagai supply ya. Lalu di sini ada namanya bagian sun regulator. Sun regulator ini apa fungsinya? Kita akan coba. Jadi dia untuk optocoupler ini di power supply SMP dia bekerja bersama-sama dengan sun regulator ya. Yang mana sun regulator di sini adalah yang ini ya. Jadi ini optocouplernya. Katakanlah ini TLP 521 atau PC 817 biasa ya. Ini bagian input, ini bagian output atau bagian sekunder, ini bagian primer nih. Ini tegangan masuk dari sini dari trafo. Ketika tegangan masuk ini, dioda ini akan bekerja, dia akan mengalirkan arus sampai ke sini. Nah, sun regulator ini selalu dipasang IC sun regulator ya, TL431 ini akan dipasang reverse bias ya, reverse bias. Jadi ketika ada ini tegangan arus mengalir dari sini akan dia berhenti sampai di sini ya. Kemudian ini untuk sun regulator mempunyai tegangan reference atau tegangan patokan ya. Jadi untuk yang TL431 biasanya tegangan patokannya 2,5 sampai 37 volt ya. Ini kaki 3, ini katoda, ini kaki 2 anoda, referensinya kaki 1 ya. Kemudian di sini ada resistor R1 di seri dengan R2 ya, R1 di seri dengan R2 ya. Lalu R2-nya dihubungkan ke ground ya. Kita katakanlah ground 1 ya. Ground 1 di bagian primer kita katakan ground 1. Ini dibuat seri, di sisi tengah ada simpul yang dihubungkan ke reference. Karena IC TL431 ini adalah fungsinya adalah adjustable sun regulator, jadi dia menghasilkan tegangan referensi ya, menghasilkan tegangan referensi. Ketika tegangan dari sini naik melampaui batas yang normal, ketika naik tegangan yang ada pada R2 akan naik. Tegangan yang ada pada R2 akan naik. Jadi secara perhitungan R1 dan R2 ini dibuat tegangannya atau tahanannya berbeda jauh ya. Jadi katakanlah kalau ini 10 kilo, kalau yang atas 10 kilo ini mungkin hanya 100 ohm. Jadi sesuai dengan hukum semakin besar di sini tahanannya, tegangan yang ada di terminal ini akan semakin besar atau lebih besar ya. Jadi tegangan R1 selalu lebih besar daripada tegangan R2. Ketika tegangan dari sumber trafo ini naik atau melebihi tegangan normal, tegangan di R2 ini akan naik atau melampaui tegangan reference. Kalau tegangan reference ini adalah 2,5, kalau misalnya tegangannya jadi 4 atau 5, sehingga IC TL431 akan mencoba bekerja dan menarik arus yang dialirkan dari sini. Artinya IC TL431 adalah memberikan perintah atau warning ke bagian optocoupler supaya dia bekerja. Jadi kalau semakin tinggi tegangan di sini, ini akan cahayanya akan semakin besar, lalu cahaya yang semakin besar ini
akan di warning oleh TL431 bahwa itu adalah tegangan yang sudah melampaui tegangan reference, sehingga dikirimkanlah sinyal ke sini, feedback ke sini, lalu dikirimkan nanti ke PWM driver. Nah, pada saat tegangan yang dari sini difeedbackkan ke PWM driver, nanti IC PWM driver itu akan mencoba mengatur menurunkan duty cycle-nya. Duty cycle itu adalah siklus ya, karena dia di bagian PWM itu mengambil sinyal dari osilator, dia akan mengurangi atau mengecilkan duty cycle-nya itu supaya tegangan yang dihasilkan oleh trafo step down itu menurun. Jadi dengan tegangan yang menurun di trafo step down-nya, otomatis nanti di bagian sekundernya akan turun, sehingga nanti tegangan ini akan turun kembali ke posisi normal. Nah, jadi fungsi daripada TL431 adalah memberikan referensi ya, referensi atau perintah kepada optocoupler supaya optocoupler mengasih tahu ke PWM bahwa tegangan yang dia terima sudah di atas tegangan normal. Ya. Kalau misalnya tegangannya turun, ini akan tegangan refnya akan di bawah daripada tegangan R2-nya akan di bawah tegangan refnya, sehingga ini juga akan off ya. Jadi dioda ini akan off. Dengan off dia akan kasih tahu bahwasanya optocouplernya tidak bekerja, sehingga nanti PWM drivernya akan meningkatkan cycle-nya sehingga tegangan akan dinaikkan ya. Jadi meningkatkan cycle sehingga tegangan yang di bagian trafo step down dan PWM-nya akan dinaikkan kembali. Jadi kira-kira seperti itu ya fungsinya ya. Lalu itu ground. Kenapa dikatakan isolator? Karena dia memisahkan di bagian input dengan output ya. Jadi ini satu arah, ini tanda pandangnya satu arah ya, simbolnya juga ya. Jadi kenapa harus diisolasi tadi? Karena dari noise di bagian output ini, di bagian output ini bagian output sebelum ini, kalau di rangkaian ini inputnya optocoupler adalah output daripada power supply SMP ya. Dia tidak boleh ada noise yang masuk ke sini. Lalu dari sini frekuensi tinggi dari bagian PWM juga tidak boleh masuk ke bagian output atau analog, sehingga ini dibikin semacam senyawa yang bisa membatasi signal secara elektrik ya. Jadi kekuatan proteksinya itu bisa sampai 5 kV atau sampai 50 kilovolt ya. Kemudian tahanannya juga cukup tinggi, bisa 10 sampai 50 giga ya atau mega ya, gak ohm. Lalu ini GND-nya ini tidak terkoneksi satu sama lain ya, antara input dengan output itu GND 2 dan GND 1 itu tidak terkoneksi atau terisolasi ya. Jadi itulah fungsi daripada rangkaian feedback ya. Jadi mengumpankan mengumpulkan signal ke bagian PWM driver, apakah sinyal yang diterima oleh sun regulator ini menurun atau bertambah ya. Jadi kalau menurun dia akan dinaikkan duty cycle-nya, tapi kalau dia semakin besar ini yang diterima di sini, dia akan menurunkan duty cycle-nya ya. Kenapa tegangan daripada VD ini ya, VD ini kenapa tegangan yang masuk ke optocoupler ini bisa naik turun? Ini kita tahu bahwasanya untuk trafo pulse ya, karena osilator ini bisa membangkitkan walaupun sudah dibuat patokannya, dia akan bisa membangkitkan tegangan pulse yang tidak stabil ya. Kemudian trafo ini walaupun sudah diset, misalnya katakanlah misalnya dia harus menerima tegangan 10 volt lalu menurunkan tegangan menjadi 5 volt, tapi di praktiknya pada saat dia bekerja dia bisa menurunkan tegangan sampai 7 volt, itu dianggap sudah naik, sehingga itulah perlunya TL431 ini ya, IC precision ini atau adjustable sun regulator. Dia ngasih warning ke bagian optocoupler supaya optocoupler itu mengirim
perintah ke PWM driver untuk mengurangi atau menambah duty cycle daripada rangkaian switching PWM dan osilator di bagian sisi tengah atau blok tengah daripada power supply SMPS. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya ya. Jadi fungsinya itu saya katakan tadi ada 3 ya. Ada 3 fungsi utama daripada optocoupler pada power supply SMPS. Sebagai isolator blok output dan atau end-load ini beban dengan blok DC AC itu PWM controller, switch ini yang MOSFET, ini yang IC PWM, lalu di bagian trafo, bagian primer trafo step down-nya. Kemudian memberikan feedback tadi itu dengan bantuan atau bekerja sama dengan rangkaian sun regulator PWM driver ya. Nah, ini dia switch-nya ya, main switch sebagai switch ya. Jadi sistemnya switch. Nah, itulah fungsi utama optocoupler pada power supply SMPS. Sebenarnya optocoupler itu banyak sekali fungsinya, aplikasinya ya. Jadi kita coba lihat dulu aplikasi ini ya. Ini aplikasi ada saya simpulkan atau saya ambil ini ada sampai 18 ya. Dia aplikasi optocoupler bisa dipakai sebagai electrical insulation ya. Jadi mengisolasi listrik. Nah, itu kita anggap yang tadi itu ya isolasi ya. Lalu level shifting, ini bukan di power supply ya. Kemudian interstate coupling, jadi dia bisa sebagai coupling tapi dia dalam satu rangkaian blok ya. Nah, kalau sering kita lihat di rangkaian motherboard atau apa, ini sering dipakai sebagai interstate coupling. Kemudian ada sebagai rangkaian drive circuit, kemudian switching circuit. Nah, switching circuit itu tadi yang kita pakai tadi ya di bagian power supply. Kemudian copper ya, jadi selain daripada copper dipakai oleh fungsi copper itu menggunakan dioda, dia bisa menggunakan optocoupler juga ya. Kemudian pada rangkaian multivibrator, kemudian signal insulation, isolasi signal. Nah, itu tadi isolasi signal itu kenapa penting, karena selalu ada signal atau noise di blok yang satu dengan blok yang lain ya. Jadi kalau ada 2 blok yang berbeda itu perlu diisolasi. Kalau ada salah satu blok sering menghasilkan noise atau tegangan dalam bentuk tegangan, arus dan frekuensi, itu perlu diisolasi dengan blok lainnya. Nah, itu dia menggunakan daripada optocoupler. Kemudian interstate isolation dalam satu stage di atas satu tingkat blok ya. Kemudian plus amplifier circuit. Kemudian di digital instrumentation atau instrumentasi digital. Kemudian untuk transmisi signal jarak jauh juga dipakai ya, model optocoupler ya. Kemudian pulse amplification ya, penguat pulse ya. Kemudian solid state relay. Solid state relay ini mirip dengan optocoupler, biasanya ini kecil ya, SMD ya. Jadi berupa relay sebenarnya, tetapi dia sebagai switching, tetapi dia parameternya mirip-mirip dengan optocoupler. Kemudian pada instrumentation, communication system, kemudian computer interface dan feedback signal ini kita bahas tadi. Jadi ada feedback, ada signal isolasi dan switching circuit. Itulah fungsinya pada power supply SMPS. Kenapa pakai optocoupler untuk dipakai feedback dan switching dan isolasi? Kita tahu bahwasanya mudah memisahkan pada rangkaian logika ya. Kalau untuk logika itu ada 0 dan 1, itu antara blok yang satu dengan yang lain itu dia karena tegangannya kecil atau datanya harus speed up-nya harus tinggi, dia bisa pakai menggunakan optocoupler. Kemudian isolasi yang kuat sebagai proteksi itu tadi karena resistansinya antara input dan output ini biasanya tinggi dalam kondisi terbuka ya, tanpa belum belum dapat tegangan bias, itu biasanya 50 giga ohm sampai dengan 100 giga itu bisa kita ukur. Untuk misalnya contoh PC ini ya, ini contohnya, ini kalau kita ukur antara kaki 1 dengan kaki 2 dan kaki 3 dengan kaki 4 ini tahanannya tinggi ya, karena kita tahu sifat transistor antara kolektor dengan emitter tahanannya cukup tinggi. Kemudian tegangan isolasinya bisa 5 kV sampai 50 kV.
root mean square RMS ya, transmisi sinyal yang lebar. Jadi dia bisa lebar, ukuran fisiknya kecil ya, ukuran fisiknya kecil gini ya. Proteksi kuat itu karena memang dia satu arah juga ya, satu arah ya. Jadi kira-kira seperti itu prinsip kerja ya, prinsip kerja daripada optocoupler pada power supply SMPS. Lalu nanti bagaimana cara mengukur power optocoupler di power supply SMPS, baik dalam kondisi terbuka atau sudah lepas maupun masih dalam rangkaian ya. Jadi kita coba lihat dulu bagaimana cara mengukur optocoupler dengan digital multimeter ya, digital multimeter. Jadi ini salah satu contoh ya. Jadi selain biasanya di pasaran ada PC817, ini kita ambil contoh yang model SFH61652. Ini contohnya ini ya, ini barang aslinya ini ya, ini ya, ini kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4 ya. Nah, kita boleh pilih ukur di dalam rangkaian ya, di dalam rangkaian. Jadi bagaimana kita mencari tahu kerusakannya, kita coba pilih pakai multimeter digital. Kita ambil pilih ke mode dioda ya, kita pilih diodanya, diodanya kita pilih nih seperti ini ya. Nah, kaki 1 yang kaki 1 ke positif yang merah ya. Nah, kaki 2-nya ini. Nah, dia hasilnya akan ini ada 0,864 ya. Jadi kita seperti mengukur dioda ya. Jadi kita mengukur dioda, mengukur LED sama ya. Jadi kita bisa pakai digital multimeter, lalu kita pilih seperti kita mengukur dioda. Anoda daripada simbolnya kita itu untuk kaki 1 kita kasih kabel merah atau positif, kemudian kabel hitam atau negatif ke katodanya. Kalau kita balik harusnya nilainya OL ya, OL. Nah, kalau nilainya ada, ini seperti kita ngasih port bias ke dioda LED-nya. Itu dioda, artinya rangkaian dalam daripada optocoupler untuk kaki 1 dan 2 atau LED infrarednya ini di bagian inputnya ini adalah masih bagus. Nah, apakah optocoupler ini bagus secara keseluruhan? Kita harus periksa juga di bagian kaki 3 dan kaki 4, karena ini ada dua rangkaian, ada dioda LED dan foto transistor di bagian kaki 3 dan ini kaki 3, ini kaki 4 ya. Tapi yang untuk kaki 3 dan 4 kita pakai ukur tahanan ya, bukan dioda, kita ukur tahanan. Nah, kita pilih coba auto. Nah, ini dia kaki 3, kaki 4 ke pakai kilo ohm atau auto ya, mode kilo ohm. Kita mengukur tahanannya, ukur tahanan itu bebas, kabelnya bebas ya, kabelnya bebas. Ini 8,12 ya, 8,12. Coba kita balik ya, 8,04. Jadi tahanannya itu adalah harus tinggi ya, jadi harus tinggi. Jadi kalau dia di atas 1 kilo atau semakin tinggi dia semakin bagus ya, karena memang tergantung daripada model optocouplernya. Tidak semua optocoupler itu sama tahanannya antara kaki 3 dengan kaki 4 ya. Jadi contoh untuk SFH61652 itu kalau kita buka datasheetnya itu dia tidak ada dicantumkan, tapi kita bisa juga buat perbandingan yang bagus ya. Kita ukur
Jadi tahanan di kaki 3 dan 4 itu sekitar 8,1 atau 8,2 kilo ohm. Kalau seandainya dia di sini tahanannya di bawah 1 kilo atau 500 ohm lah katakan, atau 1500, kemungkinan di bagian rangkaian ini sudah rusak, walaupun di bagian sini bagus ya. Artinya optokoplernya harus diganti ya. Jadi ya dia rusak di kaki 3 dan kaki 4 dengan kondisi yang ini tadi. Jadi optokopler ini kita anggap atau kita pastikan ini masih berfungsi ya, bagus ya. Nah ini untuk yang tadi, contoh yang tadi. Kalau rusak misalnya katakanlah kita ukur bukan short ya, kalau short udah pasti rusak ya. Jadi kita ukur antara kaki 1 dengan kaki 3 kaki 2 itu, nah short itu sudah pasti rusak, kita langsung ganti ya. Kita tidak perlu ukur lagi kaki 3 dengan kaki 4 karena itu di dalamnya satu kesatuan. Tapi kalau kita ukur misalnya ada hasil tetapi 0,1, nah ini diodanya sudah lemah ya, atau tidak berfungsi maksimal lagi, kita harus ganti. Atau di sini dia tahanannya cuma 800 ohm di kaki 3 dengan kaki 4, kita harus ganti. Ini artinya ini sudah rusak ya. Itu salah satu cara untuk mengukur optokopler di dalam rangkaian. Lalu cara kedua adalah kita juga bisa mengukur LED dan foto transistor pin 1 pin 2 sama yang tadi ya. Ini sama, ini di luar rangkaian. Ini tadi yang model yang lain, ini PC817. Ini kita cabut optokoplernya, baru kita ukur seperti ini ya. Ini kita ukur menggunakan dioda, positifnya di anoda, negatif di sini, nanti ada hasilnya seperti ini ya. Oke, lalu ini merah, untuk hitam ini bebas ya. Nah ini hasilnya di sini mega ohm. Ini kondisi pengukuran setelah optokoplernya dicabut ya, dicabut optokoplernya. Nah lalu kita ukurlah kaki-kakinya. Kalau kondisi seperti ini pakai mengukur dioda 0,7 atau 0,8 0,6 itu oke. Di bagian sisi inputnya, di bagian sisi outputnya itu tahanannya tinggi untuk model PC817 ya. Untuk ukur pin 1 dan pin 2 pakai mode dioda, ukur pin 3 dan 4 pakai mode tahanan mega ohm ya. Optokopler oke jika pin 1 2 nilai di digital multimeter 0,6 sampai 0,9 volt. Pin 3 4 nilai di multimeter 4 mega ohm sampai 10 mega ohm, tinggi ya. Kemudian optokopler rusak jika pin 1 2 pengukuran bolak-balik OL. Jadi kalau kita ukur di sini dia OL, artinya ini putus ya, atau 000. Kalau OL berarti dia putus, tapi kalau 00 berarti dia short ya, kita berarti rusak ya, harus ganti. Lalu pin 3 4 nilai pengukuran rendah di bawah 1 kilo biasanya ya, atau 0,0 ini bisa short atau rendah ya. Jadi itu kalau dia optokopler diukur kondisi sudah dicopot seperti ini ya, sudah dicopot. Nanti kita ukur seperti ini kita satu-satu ya, kita ukur seperti itu. Itu cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga adalah mengukur. Nah ini pada umumnya ini mengukur untuk semua komponen ya, dengan mode buzzer ya. Jadi kita mengukur mode buzzernya, kita ukur aja, pilih sini ya buzzer ya, mana buzzernya. Nah ini buzzer ya. Nah kalau bunyi berarti dia udah short gitu ya tandanya ya. Jadi kita ukur aja di sini. Kalau bunyi, nah itu pengukur short ya. Jadi kalau sudah short kaki 1 dan 2, kaki 3 dan 4, atau kaki 1 terhadap kaki 3 dan kaki 4, atau kaki 2 terhadap kaki 3 dan 4 sudah short, berarti ini sudah memang rusak, harus diganti. Dan itu kemungkinan ada beberapa komponen juga yang dekat-dekat dengan optokopler ini sudah rusak. Yang pertama adalah IC sun regulator ini, IC TL431 misalnya. Kemudian dioda penyiara yang dia terhubung kaki 1 ke trafo sekunder daripada step down ini, playback trafo di bagian sekundernya ya. Lalu kita coba lihat dari sini, dari kaki
output bagian outputnya ini yang langsung terhubung ke IC PM. Jadi kalau ini misalnya short, kita harus periksa di bagian sun regulator, kemudian dioda penyara yang dari trafo sekunder ya, lalu di bagian IC. Nah itu yang berdekatan. Tapi ketika ini rusak, biasanya ini jarang rusak. Memang pada kenyataannya memang optocoupler itu jarang sekali rusak ya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, kalau misalnya ini sampai pecah, kerusakannya sampai benar-benar pecah, lalu di bagian output juga ada yang short, di sun regulator short, kemungkinan ini kemungkinan besar dia rusak ya. Itulah cara pengukuran buzzer ya. Satu tadi pengukuran di dalam rangkaian, kedua pengukuran di luar rangkaian dengan mode dioda dan tahanan. Kemudian pengukuran ketiga yang pakai buzzer ya, ukur pin 1, 3, 1 terhadap 2, 3 terhadap 4, 1 terhadap 3, 4, dan 2 terhadap 3 dan 4. Autocoupler rusak jika salah satu pengukuran atau lebih ada yang short ya, buzzer bunyi ya. Pengukuran yang terakhir itu adalah pengukuran dengan cara pemberian tegangan bias pada pin 1, 2, dan 3 dan 4. Nah, ini cara yang lebih memakan waktu sebenarnya ya, kurang efisien dan efektif. Tetapi jika kita punya keraguan apakah autocouplernya benar-benar rusak apa tidak, kita bisa copot dulu ya. Kita akan copot dulu autocouplernya, lalu kita akan kasih pembiasan terhadap autocoupler tersebut di luar ya, jadi di luar rangkaian. Kita kasih sumber tegangan contohnya seperti ini ya. Jadi kita siapkan resistor 100 ohm, di connect ke bagian kaki 1. Nah dari sini masuk tegangan 5 volt ya. Lalu dari sisi outputnya juga kita kasih resistor 10 kilo ohm, kasih tegangan 5 volt. Nanti kita ukur di sisi kolektor dan emitter daripada fototransistornya kaki 3 dan 4 harus ada hasilnya ya. Untuk model PC817 contohnya 0,15 volt ya. Ini artinya kalau ada tegangan di sini, ketika ini dikasih tegangan, otomatis dioda LED ini akan bekerja hingga mengirimkan signal ke bagian sekundernya ya. Begitu dapat fotosensitifnya mengenai cahayanya mengenai fotosensitif, ini bagian kaki 3 dan 4 ini fototransistor akan bekerja sehingga mengalirkan arus dari sini, dan kita bisa ukur di sini ada tegangan yang kecil ya. Tegangan yang kecil karena pada saat ini sudah saturasi, tahanannya akan kecil, sehingga di sini juga tahanan dengan arusnya yang besar, dia tahanannya tegangannya adalah kecil. Jadi kalau ini 5, ini 0,15, berarti tahanan antara kolektor dengan emitter itu kecil dibanding dari sumber VCC untuk R2 ya. Ini kalau 1K mungkin ini hanya 100 ohm pada saat dia on, saturasi ya. Jadi cara yang keempat ini adalah cara yang lain yang bisa kita pakai yang untuk mengukur autocoupler. Tapi yang cara paling praktis adalah cara yang pertama, kedua, dan ketiga tadi ya. Jadi daripada kita mencabut autocoupler dari rangkaian, kita coba ukur dulu ya dengan cara yang pertama tadi. Nah, tetapi setelah kita coba bisa kita ukur lagi dengan cara yang kedua ya. Jadi demikianlah cara mengukur autocoupler di dalam dan di luar rangkaiannya. Kita tadi sudah bahas mengenai prinsip kerja secara basic, lalu prinsip kerja sebagai rangkaian feedback di power supply SMP. Oke sahabat Makpro, nanti jangan lupa yang baru bergabung jangan lupa di subscribe ya, subscribe kembali ya, like dan share ya. Ini contoh yang pernah kita bahas ya. Jadi ini cukup banyak aplikasi autocoupler ini kalau kita sering temui bagian powerboard, motherboard, atau rangkaian elektronik, pasti kita temukan
komponen autocoupler ya. Tapi yang paling penting adalah prinsip kerjanya kita pahami yang prinsip kerja basic ini ya. Lalu kenapa harus ada di bagian power supply SMPS? Karena memang power supply SMPS memiliki satu blok sebagai blok isolasi ya, blok isolasi autocoupler ini ya. Nah ini ada frekuensi yang berbeda di sini, tegangan yang berbeda, frekuensi yang berbeda. Jadi antar blok ini, antar stick ini akan terjadi noise yang bisa mengganggu satu sama lain, baik di bagian dalam power supply sendiri maupun terhadap ban, sehingga perlu diproteksi atau diisolasi itu menggunakan optocoupler. Itulah kenapa ada optocoupler di bagian power supply SMPS, dan itu difeedbackkan dengan menggunakan sun regulator ya. Oke sahabat Makpro, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini membahas mengenai optocoupler. Jika ada pertanyaan jangan enggan untuk memberikan pertanyaan atau saran atau pendapat ya, atau kita sama-sama belajar di bagian kolom komentar ya. Oke sahabat Makpro, terima kasih atas atensinya. Sampai kita bertemu kembali di video selanjutnya.